Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Sesuai dengan hukum. Ya. Jadi pengacara jadi saya cuma ingin memesankan kepada bapak-bapak para penegak hukum yang kebetulan masih dikasih kesempatan sama Tuhan, belum dicoba, ya. Baik itu penyidik, JPU maupun hakim, cobalah belajar bekerja yang benar sebagaimana ibadah. Saya lihat baik itu orang yang beragama Islam maupun agama lain, rata-rata mereka ibadah. Tapi yang aneh bin ajaib, ibadah jalan terus tapi kecurangan tetap mereka pelihara. Lalu buat apa untuk ibadah itu kalau ternyata tidak bisa membuat kita sadar? Sekali lagi ingin saya sampaikan di sini, Anda yang masih mendapatkan kesempatan pada Tuhan, belum dapat cobaan atau ujian, berhentilah menjolimi masyarakat. Karena tidak ada kata-kata yang gratis, Pak. Tidak ada makan siang yang gratis. Bapak melakukan kezoliman, pasti ada balasannya. Saya sudah buktikan, Pak, saya dijolimi, air mata keluar. Ya, air mata. Apa yang Anda tunjukkan kepada orang bukan itu, tapi apa yang Anda lakukan sebenarnya. Saya juga baru sadar itu. Kepala Kejaksaan Negeri yang baik sekali pada saya, tapi ketika dia tuntut cuma 3 bulan aja, saya bilang ini pasti bebas, dia bilang tidak. Ternyata bebas, dan tak lama kemudian kira-kira 6 bulan apa nggak sampai setahun meninggal. Sekarang majelis hakimnya meninggal juga. Ya, saya perlu menyampaikan kepada kita semua, kenapa saya kekeh dan gigih mengatakan kami adalah pejuang kebenaran, bahkan namanya Mahkamah Kebenaran. Ini adalah kami benar-benar ingin itu setidaknya kita ingin mengedepankan kebenaran. Manusia itu gudangnya salah, tapi jangan terlampau ketara, jangan terlampau menonjol seperti perkara saya. Saya sekarang ini dikriminalisasi, ya. Orang berpikir itu saya akan diam, tidak. Apalagi Tuhan saya, pencipta saya, dia tidak akan diam. Kenapa saya harus minta maaf kepada almarhum ini, ketua majelis yang telah menjolimi saya sehingga menjadi akar segala permasalahan. Karena saya pernah bersumpah serapah. Saya pegang tanah, demi langit di atas, demi bumi di bawah langit, dan demi langit di atas bumi, saya bersumpah. Kalau saya tidak pernah melakukan, kemudian kalau saya tidak pernah jahat, kemudian saya dizalimi, maka demi langit di atas bumi, demi bumi di bawah langit, Tuhan akan membalaskan. Ya, terbukti, Pak. Saya punya leluhur, doanya nggak terlalu banyak. Pegang tanah, bersumpah, demi langit di atas bumi, demi bumi di bawah langit, saya bersumpah. Kalau saya pelaku, maka berilah hukuman saya seberat-beratnya. Tapi kalau saya tidak melakukan, maka Tuhan balaskanlah. Itu paling parah. Rata-rata orang yang jolim atau orang yang curang sama saya, pasti ada aja. Ya, saya tidak menyebutkan apa. Kalau orang-orang itu kan pakai dukun, santet. Tidak berani saya. Dosa. Tapi kalau saya pasrah kepada Tuhan, Tuhan membalaskan. Betul kata teman-teman saya. Tuhan tidak pernah tidur. Pasti membalaskan. Jadi kepada anda-anda, termasuk kepada yang si raja pembuat kriminalisasi, kepada saya yang masih tetap berjuang, tunggu aja balasan dari Tuhan. Saya pasrahkan sama Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi saudara-saudara, falsafah advokat atau pengacara adalah cenderung jujur. Kalau falsafahnya penegak hukum negara adalah cenderung membelokkan ketentuan dan fakta-fakta karena supaya ada yang melanggar hukum. Karena kalau sudah tidak ada yang melanggar hukum, maka tidak ada pekerjaannya.
aparat penegak hukum. Ini menurut saya. Sehingga pekerjaannya menghukum tetap ada dan terus berjalan. Tetapi falsafah pengacara adalah cenderung jujur guna meluruskan ketentuan, meneliti dan mencermati fakta-fakta, serta lebih mengarah pada pembenaran alasan perbuatan pelaku. Ya, pengacara jeleknya itu dia cenderung membenarkan alasan daripada pelaku atau terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan. Ini pengacara atau advokat, ya. Oleh karena supaya apa? Orang yang tidak bersalah tidak dihukum. Jadi semboyan daripada pengacara itu mempertahankan atau memperjuangkan orang yang dituduh, yang benar-benar kan banyak tuduhan yang benar ada tuduhan rekayasa. Jadi orang yang tidak melakukan kesalahan jangan sampai dihukum. Bahkan bila perlu pelanggar hukum hanya dikenai sanksi ringan. Itulah semboyan atau falsafahnya pengacara. Nah, kita tahu bahwa jangankan kita manusia biasa, Tuhan pun memaafkan hambanya kalau dia melakukan kesalahan. Jadi ini barangkali pengacara yang cenderung membenarkan dalil-dalil pelaku itu adalah maksudnya kalau dia tidak bersalah janganlah kau hukum. Nah, kalau bersalah silakanlah hukum tapi sanksinya ringan. Yang penting dia bisa istilahnya dia bisa sadar. Tugas advokat atau pengacara sesungguhnya adalah mengadvokasi dan membela pihak-pihak yang menghadapi sangkaan, tuduhan atau dakwaan dari aparat penegak hukum negara. Atas adanya aduan pihak yang merasa dirugikan atau korban. Jadi orang yang merasa dirugikan atau korban. Nah, ada juga korban yang sebetulnya tidak dirugikan. Dan korban ini tidak ada korbannya. Ya seperti saya. Pelapor tentang penggunaan gelar atau gelar akademik. Itu sebetulnya kan dia melapor tapi dia tidak pernah jadi korban. Dia tidak ada yang dirugikan. Nah, karena itulah hakim dalam hal ini harus benar-benar cermat. Ya, alhamdulillah hakim yang mengadili itu cermat. Nah, tapi yang pedih sini adalah hakim kasasi. Dia tidak bisa melihat fakta persidangan. Dia tidak boleh menilai tentang materi perkara dan materi apa yang misalnya ini. Tapi dia nilai. Nah, ini kan sudah melampaui kewenangannya. Nah, kalau masyarakat biasa atau orang-orang yang nggak ngerti hukum, tentu saja pertama dihukum 2 bulan dia panik. Ataupun kalau dihukum 2 bulan dia senang. Karena dia nggak ngerti. Tapi kalau seperti saya ini aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran. Hukuman 2 bulan itu saya anggap hukuman apa? Itu mainan. Kalau memang saya bersalah bukan hukuman 2 bulan. Tapi hukumannya 1/3 dari 10 tahun. 3/4 dari 10 tahun. Itu kalau memang saya bersalah. Karena saya ini diberikan putusan 2 bulan, saya jadi sadar bahwa itu bukan untuk menghukum saya, tapi memberikan menyenangkan orang-orang yang ingin supaya saya dihukum. Nah, ini kan keliru. Itulah yang saya bilang karma lebih berat. Orang yang ingin supaya saya dihukum meskipun tidak bersalah, saya jamin 1.000.000% bahwa dia, keluarganya atau keturunannya akan mendapatkan karma. Ya, coba kita lihat laporannya Diriman Sumargo sama Joni Harsono. Joni Harsono itu haji. Ya, dia melaporkan saya. Ya kan? Padahal mereka ini loh tidak ada korbannya, tidak ada kerugiannya, dan saya tidak pernah membawa ijazah saya ini loh Pak, ijazah saya yang palsu. Saya tidak punya. Yang aneh, saya tidak punya ijazah palsu. Mereka melaporkan saya menggunakan ijazah palsu. Saya tidak pernah menggunakan gelar, tapi mereka
yang melaporkan saya menggunakan gelar. Ya kan? Kalau ada penulisan, nah ini kan beda. Jadi penulisan itu tidak bisa, orang itu lihat tulisan langsung diasumsikan. Misalnya, ada orang yang bernama Baharudin. Ya, Baharudin S. H. Mungkin saja Baharudin kelanjutannya ada, karena itu terlalu panjang hanya disingkat. Karena bisa diterjemahkan bahwa ini gelar. Kita bisa terjemahkan itu gelar kalau ada buktinya, karena hukum ini berbicara pasti dan mengikat. Tidak boleh kita berandai-andai. Nah, ini yang saya perlu sampaikan kepada halayak ramai, bahwa penegak hukum kita ini, ya, seperti hakim, tidak ngerti hukum, terbukti memang benar. Kemudian undang-undang mereka langgar, padahal mereka itu amanat penegakan undang-undang. Apa yang saya bilang tidak mengerti hukum? Ketua pengadilan. Ketua pengadilan berarti kan dia ketuanya hakim. Sudah pasti dia pernah menjadi hakim. Dan hakim itu adalah, apa yang menjadi ketua pengadilan, salah satunya adalah dia pernah menjadi hakim. Kok bisa dia selaku ketua pengadilan melaporkan masyarakat? Dia mewakili lembaga. Sedangkan lembaga itu adalah benda mati. Seperti Pengadilan Negeri Sidoarjo. Ya. Anehnya, di kepolisian ini ditelan bulat-bulat. Laporan itu langsung diproses. Padahal ada aturan mengatakan, ada norma larangan. Yang boleh melaporkan pasal 27 ayat 3 hanyalah orang yang merasa dirugikan. Dan itu bukan lembaga. Nah, itu juga sebagai satu bukti bahwa kepolisian dalam hal ini penyidik menerima laporan itu tidak pakai diolah. Karena yang melapor ketua pengadilan seolah-olah ketua pengadilan adalah ahli hukum. Terbukti dia nggak ngerti hukum. Lalu apa? Kita lihat JPU. Jadi kalau saya mau lihat daripada apa? Aturannya sudah jelas. Mereka ini sebagai penegak hukum sedang menegakkan hukum. Orang yang diduga bersalah harus dihukum. Nah sekarang pertanyaan saya, mereka penegak hukum jelas-jelas bersalah, kenapa nggak dihukum? Salah satu contoh, penyidik Polres Sidoarjo yang menangani perkara saya tentang undang-undang Sisdinas, mereka itu memfotokopi ijazah saya tanpa pernah saya berikan mereka, ya, ijazah yang tidak ada hubungannya dengan palsu. Mereka kemudian legalisir, diperbanyak, difotokopi, diperbanyak, lalu dilegalisir tanpa membawa aslinya. Coba, penegak hukum melanggar hukum. Ketika kita laporkan, atasannya tahu pada waktu itu mereka nggak diapa-apain tuh. Jadi seolah-olah masyarakat tidak boleh melanggar hukum, tapi penegak hukum boleh melanggar hukum. Di mana keadilannya? Mana equality before the law? Orang sekarang ini ngomongin Pak Jokowi, ya, Pak Jokowi yang selaku presiden diomongin, Pak Jokowi yang selaku presiden digugat, Pak Jokowi yang selaku presiden dilaporkan. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, mereka ini penyidik, apa tindakan atasannya terhadap penyidik yang sudah curang? Malah justru dilindungi. Inilah yang bagaimana caranya kita mau menegakkan hukum. Kalau kontrolnya tidak jalan, ya. Nah, mestinya pengacara ini atau organisasi pengacara, organisasi advokat harus hadir sebagai pengontrol. Begitu ada perilaku penyidik atau perilaku penegak hukum lain seperti penyidik, JPU atau hakim yang tidak sesuai dengan undang-undang, dilakukan apa? Protes, dilakukan koreksi, tidak boleh. Nah, tapi ya mohon maaf, organisasi advokat kalau kita lihat sekarang cuma ribut hanya ingin mengumpulkan anggota sebanyak-banyaknya supaya yuran itu bisa dipungut terus. Tidak ada yang mereka bisa lakukan untuk advokatnya.
atau untuk sebagai penegak hukum. Ini yang saya perlu sampaikan kepada rekan-rekan, terutama organisasi advokat terbesar Peradi. Dia punya anggota itu puluhan ribu, bahkan mungkin sudah ratusan ribu. Itu mestinya hadir. Setiap ada penyimpangan, ya advokatnya harus hadir. Dia berseberangan dengan apa ini? Penegak hukum lain. Jangan bersinergi. Ya, yang boleh bersinergi itu adalah konsultan hukum atau legal. Para pengacara, tapi bukan pengangguran yang